Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Laut Merah tidak terbelah begitu saja tanpa harus dipukul tongkat? Teman-teman, pernahkah terbesit di benak kita, mengapa Allah yang Maha berkehendak, kun fayakun, seringkali memberikan perintah yang seolah merepotkan hambanya sebelum menurunkan pertolongan? Dia bisa saja membuat perut Maryam kenyang tanpa harus menggoyangkan pohon. Dia bisa saja menyelamatkan Nabi Nuh tanpa harus bersusah payah memaku kayu membuat kapal. Namun, Allah tidak melakukannya. Ada satu hukum yang sedang Dia ajarkan kepada kita hambanya, yaitu hukum bernama sebab akibat atau sunnatullah. Allah tidak ingin memanjakan kita layaknya bayi yang terus disuapi. Ia ingin kita bergerak, mengeluarkan keringat, dan menunjukkan kesungguhan. Ia ingin kita menekan saklar terlebih dahulu, baru kemudian Dia menyalakan cahayanya. Mari kita lihat buktinya pada kisah-kisah terdahulu. Pertama, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan ya, suasana mencekam di tepi Laut Merah. Debu beterbangan, suara derap kuda Fir'aun semakin dekat, dan aroma asin air laut memenuhi rongga hidung. Dalam kepanikan itu, Allah memerintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke laut itu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Secara fisika, apa hubungannya ya memukul air dengan membelah lautan? Nol besar. Pukulan tongkat kayu itu tidak akan mungkin memisahkan miliaran liter air. Namun, poinnya bukan pada kekuatan pukulan itu. Allah hanya meminta ketaatan. Pukulan tongkat itu adalah simbol ikhtiar 1% dari Musa. Seolah Allah berkata, Musa, lakukan bagian kecilmu, memukul. Sisanya biarkan aku yang mengurusnya, membelah laut. Kedua, pohon kurma Maryam. Bayangkan rasa sakit kontraksi melahirkan yang meremas perut, ditambah rasa lapar dan haus di tengah gurun yang panas menyengat. Maryam sendirian dan lemah. Lalu perintah itu datang, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Quran Surah Maryam ayat 25. Seorang atlet angkat besi pun mungkin kesulitan menggoyangkan pohon kurma yang kokoh agar buahnya jatuh, apalagi seorang wanita yang sedang kesakitan. Tapi sekali lagi, ini bukan soal tenaga. Allah tidak butuh tenaga Maryam. Allah hanya butuh melihat tangan Maryam bergerak berusaha. Gerakan tangan yang lemah itu adalah kode bahwa hambanya tidak menyerah. Dan benar saja, kurma-kurma matang pun berjatuhan. Yang ketiga, hentakan kaki Nabi Ayub. Bertahun-tahun kulitnya digerogoti penyakit, tubuhnya sulit digerakkan karena lumpuh. Namun, untuk sembuh, Allah memerintahkan, hentakkanlah kakimu. Quran Surah Shad ayat 42. Logikanya, bagaimana hentakan kaki orang sakit bisa menggali mata air penyembuh? Tapi karena Nabi Ayub alaihi salam percaya dan bergerak, air itu memancar dingin, membasuh seluruh luka di tubuhnya. Jadi teman-teman, inilah yang disebut rumus 1% versus 99%. Dalam hidup ini, pembagian kerjanya sangat jelas. 1% adalah bagian kita ikhtiar mengetuk pintu, melamar kerja, meminum obat, belajar, memperbaiki kendaraan. Dan 99% adalah bagian Allah, hakikat. Pintu terbuka, rezeki turun, kesembuhan datang, dan kecerdasan diraih. Masalah terbesar kita hari ini adalah seringkali kita enggan mengerjakan yang 1%, tapi menuntut yang 99%. Atau sebaliknya, kita merasa sombong karena sudah mengerjakan yang 1%, lalu mengira keberhasilan itu murni karena kehebatan kita. Padahal itu hadiah dari yang 99% tadi. Allah itu ibarat arus listrik besar yang sudah standby di rumah kita. Pertolongannya sangat dekat. Namun, lampu ruangan tidak akan menyala jika kita tidak mau berjalan ke dinding dan menekan saklarnya. Usaha kita, doa, kerja, belajar, hanyalah aktivitas menekan saklar itu. Kecil tapi vital.
Maka teman-teman jangan pernah meremehkan ikhtiar sekecil apapun. Mungkin usahamu hari ini terlihat tidak logis seperti memukul tongkat ke air, tapi percayalah, Allah hanya menunggu kamu bergerak. Lakukan bagianmu yang 1% dan biarkan Allah menyempurnakan yang 99% dengan caranya yang ajaib. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.